Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di GKI Tegal. Hari ini di dalam pendewasaan iman, 27 Agustus 2023. Perkenalkan, saya Pendeta Peter Abednego Wijaya dari GKI Samanhudi. Hari ini kita memperingati di dalam Hari Penyatuan GKI yang ke-35. Dan sebuah tema yang kita renungkan adalah gereja sebagai persekutuan yang misioner. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 penyatuan GKI. Di dalam kehidupan kita penuh dengan perubahan. Perubahan dapat terjadi begitu cepat dengan adanya ChatGPT ataupun juga artificial intelligence, semua terjadi begitu cepat. Namun di dalam perubahan-perubahan itu kita sebagai gereja seringkali lambat di dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi. Hari ulang tahun juga adalah sebuah perubahan. Di tengah perubahan yang terjadi di dalam sebuah perubahan hari ulang tahun yang ke-35, maka ada beberapa hal yang akan kita coba refleksikan. Apakah gereja Kristen Indonesia tetap menjadi berkat dalam perubahan yang terjadi pada saat ini? Berbicara mengenai perubahan, tokoh yang akan menjadi bacaan kita yaitu diambil dari Matius pasal 16. Saya akan membacakan ayat 18 sampai dengan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kehidupan Petrus penuh dengan perubahan. Kita mengetahui Petrus yang asalnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Petrus yang awalnya seorang yang melompat dahulu, kemudian baru berpikir, dan Petrus yang di dalam perjumpaan Yesus yang berjalan di atas air, mudah percaya, tapi kemudian juga dapat menjadi bimbang. Di tengah berbagai perubahan yang ada di dalam diri Petrus, yang uniknya adalah Petruslah yang kemudian ditanya oleh Petrus, siapakah aku ini? Ketika orang lain mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes, kemudian Nabi Yeremia, hanya Petruslah yang mengatakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Pernyataan Petrus itu kemudian ditanggapi oleh Yesus bahwa itu adalah bukan semata Petrus yang mengucapkannya, tapi ada kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam diri Petrus. Petrus yang selangkah mengenal lebih mendalam tentang Yesus. Yesus digambarkan sebagai sosok Mesias yang diharapkan membawa perubahan, sebagai pembebas, seorang raja yang diharapkan dinantikan diurapi, yang dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Petrus mengharapkan Yesus membawa perubahan yang besar. Dan Petrus menyadari itu sebuah karunia Tuhan ketika Petrus dapat menyatakan demikian. Ketika Tuhan Yesus melihat Petrus menyampaikan sebuah ungkapan pernyataan yang begitu luar biasa, Yesus yang adalah Mesias, itu adalah karunia Tuhan yang hadir dalam diri Petrus. Dan Yesus menyampaikan bukan hanya menanggapi atas ungkapan tersebut, tetapi juga Tuhan Yesus menyampaikan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus dipercaya sebagai pemimpin gereja. Petrus dipercaya oleh Yesus menjadi dasar dari jemaat. Dan ketika Petrus merasakan betapa dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa, ada perubahan di dalam dirinya, tentu bukan hanya sebatas menerima saja, tapi juga ada harapan yang besar yang Yesus sampaikan kepada Petrus, yang kemudian menjadi pemimpin dalam jemaat. Apa harapan yang Yesus sampaikan kepada Petrus?
Di sini dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah harapan ketika Petrus menjadi pemimpin jemaat. Tentu Petrus diberikan panggilan, yaitu memegang kunci kerajaan sorga. Memegang kunci kerajaan sorga bukan artinya secara harfiah berarti Petrus adalah jalan keselamatan, bukan. Jalan keselamatan adalah Yesus. Tapi Petrus diajak diikut sertakan, turut serta untuk menghadirkan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Petrus juga dipanggil untuk bagaimana dapat membawa pengampunan keselamatan, membebaskan yang tertindas, membebaskan orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dosa. Petrus diikut sertakan, dipanggil oleh Tuhan dalam turut serta dalam menghadirkan misi Allah. Petrus yang menerima kasih karunia Tuhan. Seperti Petrus, demikian juga kita pada saat ini sebagai gereja. Gereja adalah karunia Tuhan, di mana karunia Tuhan itu juga memanggil kita untuk turut serta dalam menghadirkan misi kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita sebagai gereja sudah menghadirkan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan di dalam dosa, di dalam penderitaan? Sudahkah kita pun dipanggil untuk membebaskan dari penderitaan, membawa tanda-tanda kehadiran Allah? Kita pun dipanggil, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita karunia, panggilan ilahi. Namun Tuhan juga mengharapkan kita memperjuangkan keadilan. Dengan hari ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35, kita pun diingatkan untuk mau berjuang menghadirkan kerajaan Allah. Karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sangat besar. Marilah kita menghadirkan, merespon panggilan Tuhan dengan menghadirkan, membawa pembebasan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan marilah kita menutup di dalam doa. Kristus, kami bersyukur atas panggilan Tuhan dan penyatuan GKI yang ke-35. Mampukan kami sebagai gereja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan misi yang membawa keselamatan daripadamu. Dan kami dipanggil untuk menjadi sebuah persekutuan, menghadirkan tanda kerajaan Allah dan menghadirkan pembebasan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.